A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-40 dari Ibnu Umar Ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, tiada peri-peri sebelumnya. Qala Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memegang bimangkibaya, dua pundakku. Faqala, kemudian beliau berkata, pegang pundak, berarti ini penting ini nak. Umar sini, pegang pundaknya. Faqala, kemudian Rasul berkata, kun fid dunya, jadilah kamu hidup di dunia ini, ka'annaka garibun, seolah-olah kamu ini seolah-olah kamu adalah garibun adalah menjadi orang asing. Jadi hidup di dunia, jadikan diri kita menjadi orang asing. Asing artinya ya beda dengan kehidupan orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggal abadinya. Kita asing dengan itu. Kalau asing berarti dunia, au abiru sabil, atau menjadi seorang pengembara tidak ada menetap. Jadi posisikan diri kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya ya. Kalau orang asing tentu dia tidak menetap dia kan. Kalau ada orang datang ke kampung kita seperti orang pelancong kan tidak mungkin menetap dia. Pasti dia kembali. Itu pelajarannya. Wa kana Ibnu Umar adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu, dia berkata, idza amsaita, apabila engkau berada di sore hari, ini penting nih, fala tantaziris sabah, jangan kau tunggu pagi hari. Apa maksudnya tuh? Kalau kau berada di sore hari, jangan kau tunggu pagi hari. Kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan sore, jangan ditunggu pagi. Bersegera dalam beribadah. Jangan tunggu-tunggu ibadah kita. Karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup besok atau tidak. Wa idza asbahta, apabila kau berada di subuh hari, fala tantaziril masa, jangan kau tunggu sore hari. Kalau pagi bisa dikerjakan, pagi bisa beribadah dengan baik, fala tantaziril masa, jangan kau tunggu sore. Jadi artinya apa? Bersegera melakukan ibadah dan pekerjaan yang bisa dikerjakan pada waktunya. Jangan ditunggu-tunggu. Ini adalah pekerjaan setan ini yang berusaha untuk menunggu adalah pekerjaan setan. Wa khuz min sihatika limaradika, dan gunakanlah kesehatanmu untuk masa sakit, atau pergunakanlah sehatmu sebelum datang waktu sakit. Jadi pergunakan masa sehatmu, jadi jangan ditunggu sakit dulu. Kalau lah sakit, na'udzubillah, tidak bisa. Banyak orang yang waktu sehat leha-leha, waktu sakit baru ingat kepada Allah. Ini dalam mana di sini. Wa min hayatika limautika, gunalah hidupmu untuk mati. Jadi maksudnya adalah kita disuruh menggunakan kesehatan untuk
untuk sakit kita dan hidup untuk mati kita. Jadi pergunakanlah itu untuk persiapan kita. Di waktu sehat pergunakan sebelum untuk masa sakit kita. Jadi itu sehatlah kita beribadah. Nanti kalau sakit kita tidak bisa lagi beribadah. Hidup ini adalah untuk mati. Itu hadisnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bersegera mengerjakan pekerjaan baik. Bersegera mengerjakan pekerjaan baik. Yang kedua, menggunakan berbagai kesempatan sebelum momentum, sebelum itu berlalu. Belajar ini di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar di waktu tua bagai di atas air. Kesempatan belajar itu adalah waktu muda. Pergunakan kesempatan itu. Kalau tidak dipergunakan, kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak pernah merasakan pahitnya belajar, maka nikmatilah penderitaan kebodohanmu sepanjang hayatmu. Bahkan sampai mati. Kalau tidak punya ilmu, awak akan menikmati bodoh itu panjang. Ketiga, zuhud di dunia berarti tidak bergantung kepadanya hingga mengabaikan ibadah. Tidak boleh, kita harus zuhud, jangan bergantung kepada dunia yang mengakibatkan ibadah kita lupa. Yang keempat, hati-hati dan khawatirlah terhadap azab Allah. Kita hati-hati dengan azab Allah karena kita tidak tahu kapan sehat, kapan kita sakit, kapan meninggal, kapan hidup. Kemudian waspada dari teman-teman yang buruk hingga tidak terhalang dari tujuannya. Boleh hati-hati berteman, jangan terlalu akrab dengan orang. Kalau keakraban itu akan membawa kita kepada maksiat. Pekerjaan dunia ini dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat. Kita harus banyak bermanfaat. Apa yang bisa kita lakukan untuk manfaat hidup kita di dunia nanti? Apa yang bisa kita lakukan untuk masa sakit kita? Bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian. Gunakan sehat kita sebelum sakit, hidup kita sebelum mati ya. Kemudian ini pelajaran untuk pendidikan yang sangat penting adalah Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar adalah agar dia memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Nah, itu. Umar dipegang pundak beliau supaya makanya itu kan Rasul memegang dua pundak. Itu saja hadis yang perlu kita perhatikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis yang ke-40 rawahul Bukhari. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.